Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Kita lihat ada sejumlah media internasional yang ramai menyoroti langkah Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang tetap berangkat ke Beijing untuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, meski Indonesia masih dibayangi gelombang protes besar di dalam negeri. Kantor berita Prancis AFP melalui berita berjudul Indonesia Leaders U-Turns on China Visit Despite Deadly Protest menyoroti awalnya Prabowo sempat menunda kunjungannya karena unjuk rasa yang meluas di Indonesia. Namun Istana memastikan Prabowo akhirnya berangkat ke China pada Selasa 2 September malam dan dijadwalkan kembali sehari kemudian. Sementara itu media yang berlokasi di Qatar Al Jazeera dengan berita berjudul Indonesia's President to go ahead with China trip despite protes melaporkan Prabowo bergabung dengan lebih dari 25 pemimpin dunia termasuk Kim Jong-un dari Korea Utara dan Vladimir Putin dari Rusia untuk menghadiri parade di lapangan Tiananmen, Beijing. Dalam lawatannya, Prabowo bertemu Presiden China Xi Jinping untuk membahas kerjasama bilateral termasuk pertahanan. Indonesia sendiri mempertahankan kebijakan luar negeri yang non-blok, menjaga hubungan baik dengan Washington maupun juga Beijing. Di informasi berikutnya ada Polandia yang meningkatkan kewaspadaan militer secara drastis dengan mengerahkan jet tempur, menyiagakan pertahanan udara berbasis darat, serta mengaktifkan sistem radar pada kesiapan maksimum setelah Rusia melancarkan serangan jarak jauh besar-besaran terhadap sejumlah fasilitas di Ukraina. Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia menyatakan bahwa keputusan tersebut bersifat pencegahan untuk melindungi wilayah udara sekaligus keselamatan warga sipil. Pesawat Polandia dan sekutu beroperasi secara intensif, sementara sistem pertahanan udara berbasis darat dan pengintaian radar mencapai kesiapan maksimum. Polandia menegaskan langkah ini dilakukan sejalan dengan koordinasi NATO. Jet tempur sekutu dikerahkan di langit Polandia, termasuk F-35 milik Angkatan Udara Belanda. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan serangan malam itu sebagai suatu yang masif. Dalam unggahan media sosial, ia menyebut Rusia meluncurkan 500 drone serang dan 24 rudal yang menyasar infrastruktur sipil terutama fasilitas energi, hub transportasi, kawasan perumahan, bahkan sebuah kompleks garasi. Ya, masih dari informasi mancanegara, Lisbon, Portugal diguncang tragedi pada Rabu malam ketika salah satu ikon transportasi kotanya, kereta gantung Gloria, mengalami kecelakaan fatal hingga menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai 18 lainnya. Jalur funikular yang biasanya menjadi daya tarik wisata justru berubah menjadi lokasi duka mendalam. Juru bicara layanan medis darurat setempat mengkonfirmasi bahwa 5 korban diantaranya mengalami luka serius. Identitas dan kewarganegaraan para korban belum dipublikasikan, namun otoritas memastikan ada warga negara asing yang termasuk dalam daftar korban jiwa. Pemerintah Portugal segera menetapkan Kamis 4 September sebagai Hari Berkabung Nasional untuk menghormati para korban. Presiden Marcelo Rebelo de Sousa dalam pernyataannya menyampaikan rasa bela sungkawa sekaligus harapan agar penyelidikan segera menemukan penyebab pasti kecelakaan. Polisi dan tim Jaksa Agung telah membuka investigasi resmi sesuai prosedur dalam kasus kecelakaan transportasi publik. Kereta funikular Gloria yang telah beroperasi sejak tahun 1885 merupakan salah satu dari 3 jalur funikular yang dijalankan perusahaan transportasi publik Caris. Jalur ini biasanya mengangkut sekitar 3 juta penumpang per tahun, baik wisatawan maupun warga lokal. Berikutnya kalau kita lihat ke informasi komoditas di Hot News kita pada pagi hari ini. Harga emas terus mencatatkan rekor tertingginya sepanjang masa dan kini terpantau telah melesat selama 7 hari beruntun. Kembalinya rally harga emas didorong oleh peningkatan terhadap permintaan safe haven setelah rilis data ekonomi Amerika Serikat yang melemah. Harga emas melanjutkan rally dan memecahkan rekor pada perdagangan Rabu didorong oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang melemah. Data ini memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga The Federal Reserve di September, sementara ketidakpastian global yang masih ada membuat permintaan safe haven tetap kuat. Survei lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja atau JOLTS ini menunjukkan lowongan pekerjaan di Amerika Serikat menurun pada Juli. Ini menambah bukti bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat sedang mendingin.
Menyusul data tersebut, para pedagang meningkatkan probabilitas bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan kebijakan 16 hingga 17 September menjadi 98% atau naik dari 92% sebelumnya. Fawad Razak Zada, analis pasar di City Index dan juga Forex.com mengatakan emas sudah diperdagangkan di wilayah rekor sebelum rilis data tersebut. Dan angka-angka yang lebih lemah membantu menopang harga logam mulia dengan target kenaikan berikutnya diperkirakan mencapai $3.600 Amerika Serikat per troy ounce.